Persebaya Surabaya harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Malut United dalam laga pekan kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025 yang digelar di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 16 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski gagal meraih poin penuh, ada sejumlah pemain yang tampil menonjol di lapangan, menunjukkan performa impresif yang patut diapresiasi. Namun menariknya, bukan Bruno Moreira yang kali ini mencuri perhatian, melainkan 4 pemain lain yang berhasil menunjukkan kualitas mereka dalam pertandingan tersebut. Pertandingan melawan Malut United seharusnya menjadi ajang bagi Persebaya Surabaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil positif di pekan sebelumnya. Namun, meskipun mendominasi pertandingan, skuad Green Force harus puas dengan hanya membawa pulang 1 poin. Paul Munster, pelatih Persebaya, tentu tidak sepenuhnya senang dengan hasil ini, namun tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Berikut adalah 4 pemain yang berhasil menunjukkan performa terbaik dalam laga tersebut, selain Hernando Ari, sang penjaga gawang yang dinobatkan sebagai Man of the Match. Francisco Rivera, 4 kreasi peluang. Francisco Rivera menjadi salah satu motor serangan Persebaya Surabaya dalam laga kontra Malut United. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini berhasil menciptakan 4 peluang sepanjang pertandingan, menunjukkan kreativitasnya dalam mengatur alur serangan tim. Francisco Rivera terus-menerus mencari celah di pertahanan lawan, mengirimkan umpan-umpan matang yang sayangnya belum mampu dikonversi menjadi gol oleh para penyerang Persebaya. Keberadaan Francisco Rivera di lini tengah Persebaya memberikan keseimbangan yang dibutuhkan tim dalam menyerang maupun bertahan. Meski gagal membawa timnya mencetak gol, kontribusi Francisco Rivera dalam menciptakan peluang patut diapresiasi. Kinerjanya di lapangan menunjukkan betapa pentingnya peran gelandang dalam mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kadek Raditya, 47 umpan sukses. Di sektor pertahanan, Kadek Raditya tampil solid dengan 47 umpan sukses yang dia catatkan dalam pertandingan ini. Pemain bertahan Persebaya ini tidak hanya kuat dalam menjaga lini belakang, tetapi juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Umpan-umpan akuratnya membantu Persebaya dalam membangun serangan dari belakang, menjaga aliran bola tetap lancar dan mendikte tempo permainan. Kadek Raditya menunjukkan kecerdasannya dalam membaca permainan dan memilih waktu yang tepat untuk melepaskan umpan-umpan pendek maupun panjang. Ketenangannya saat berada di bawah tekanan juga menjadi salah satu faktor mengapa Persebaya mampu mendominasi penguasaan bola dalam laga ini. Meskipun hasil akhir belum sesuai harapan, kontribusi Kadek Raditya dalam mengamankan lini belakang dan mendukung serangan patut diacungi jempol. Ardi Idrus, 4 tackle. Ardi Idrus juga menjadi salah satu pemain kunci dalam laga ini dengan 4 tackle sukses yang dia lakukan. Fullback yang dikenal dengan kecepatan dan daya juangnya ini tampil agresif dalam bertahan, menghentikan beberapa serangan berbahaya dari Malut United. Keberanian Ardi Idrus dalam melakukan tackle dan memotong serangan lawan menjadi salah satu alasan mengapa Persebaya mampu mempertahankan clean sheet dalam pertandingan ini. Selain tangguh dalam bertahan, Ardi Idrus juga kerap membantu serangan dengan overlapnya di sisi kiri. Namun, sayangnya, lini serang Persebaya kurang tajam dalam menyelesaikan peluang yang tercipta. Meski demikian, kontribusi Ardi Idrus dalam menjaga pertahanan tetap solid layak mendapatkan apresiasi. Dia menunjukkan dedikasinya untuk tim, selalu siap memberikan yang terbaik demi hasil maksimal. Gilson Costa beri pembuktian, 2 penampilan awalnya bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 terbukti solid. Gilson Costa menjadi satu dari 7 pemain asing yang memperkuat Persebaya Surabaya musim ini. Kedatangan Gilson Costa sempat menimbulkan keraguan. Terutama melihat ex-timnas Portugal U20 itu sempat nganggur setengah musim.
Penampilan awalnya di laga uji coba juga sempat ramai jadi perbincangan bonek, pendukung setia Persebaya Surabaya. Membuat namanya kerap dikaitkan dengan kemungkinan didepak pada pertengahan musim. Setelah Liga 1 dimulai, Gilson Costa malah menjadi pemain yang menonjol di lini tengah. Selalu dipercaya menjadi starter dalam 2 pertandingan pertama melawan PSS Sleman dan Malut United, Gilson berhasil tampil solid. Gilson mencatatkan total 9 intercept, 4 kali pemulihan bola, dan akurasi umpan yang mencapai 90% dalam total 159 menit ia bermain. Atribut itu tentu berkontribusi positif untuk lini pertahanan Bajul Ijo. Terutama melihat Persebaya Surabaya sampai saat ini masih belum kebobolan dalam 2 pertandingan. Performa Gilson Costa tentu akan terus dinantikan. Konsistensi tentu dibutuhkan bagi pemain asal Portugal itu, terutama melihat persaingan posisi lini tengah. Masih ada M. Rashid, Andre Octaviansyah, hingga M. Hidayat yang bisa menjadi pesaing. Sementara itu, kedatangan dari Lachman juga tentu akan mengancam posisi Gilson Costa. Ini melihat regulasi Liga 1 2024-2025 di mana hanya akan ada 6 pemain asing saja yang boleh dimainkan di atas lapangan. Menarik tentunya untuk menantikan aksi Gilson Costa bersama Persebaya Surabaya. Ujian terdekat bagi Persebaya Surabaya adalah laga kandang melawan Barito Putra. Laga Persebaya Surabaya versus Barito Putra akan digelar di Stadion GBT, Surabaya pada Jumat 23 Agustus mendatang. Ardi Idrus, bek sayap kiri Persebaya mengaku siap jika dimainkan di posisi bek kanan menghadapi Barito Putra, Jumat, 23 Agustus 2024, mendatang di Stadion GBT, menggantikan Arif Catur yang sedang menjalani perawatan. 2 laga awal Liga 1 2024-2025, Ardi Idrus tampil impresif bersama Persebaya di posisi bek kiri. Namun ia juga sukses menjalankan peran bermain di posisi bek sayap kanan saat Arif Catur ditarik keluar akibat cedera kala menghadapi Malut United di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Jumat, 16 Agustus 2024, lalu. Dulu sebelum bermain di Persib, posisi asli saya sebenarnya adalah bek kanan. Jadi tidak masalah, main bek kanan maupun kiri, kata Ardi Idrus di laman resmi klub, Minggu, 18 Agustus 2024. Ardi berharap bisa kembali mempersembahkan kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, seperti di laga pertama saat menumbangkan PSS Sleman 1-0, 11 Agustus 2024. Ardi menyebut, bermain di Stadion GBT dengan dukungan langsung puluhan ribu bonek, Bonita selalu menghadirkan semangat berbeda. Laga pekan pertama, kehadiran 25.000 bonek, Bonita di Stadion GBT menjadi jumlah supporter terbanyak yang hadir ke stadion pekan itu. Tidak hanya menampilkan koreo, bonek Bonita yang hadir di Stadion GBT pada laga tersebut, sepanjang laga tidak henti menyanyikan dukungan secara lantang. Atmosfer main di GBT sangat bagus. Kami harus menang, semua pemain sepakat untuk berjuang meraih kemenangan, kata Ardi penuh percaya diri. Barito Putra bukan lawan yang mudah bagi Persebaya. Musim lalu, Persebaya tidak menang sekalipun dari Barito. Bahkan, 5 pertemuan terakhir, Persebaya hanya menang sekali, seri 2 kali, dan 2 kali menelan kekalahan. Bahkan, dalam uji coba yang digelar di Yogyakarta pada pre-season lalu, Persebaya kalah 0-3. Ardi menegaskan catatan musim lalu atau pre-season tidak bisa dijadikan acuan untuk laga di Liga 1. Situasi maupun kondisi juga tensi diyakininya jelas berbeda. Persebaya memiliki pemain-pemain bagus, kami optimistis untuk meraih kemenangan, pungkas Ardi.